Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan pada hari ini, saya mau ajak kita semuanya untuk bernyanyi bersama-sama. Kita mau belajar satu lagu yang dulu kita pernah nyanyikan di HOTK ketika masih di Kairos. Tapi kita mau ulangi lagi lagu ini. Kita mau sama-sama katakan, lagu ini adalah sebuah lagu pernyataan iman, sebuah lagu deklarasi, di mana kita mau katakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang berjanji dan Tuhan yang akan menggenapinya. Dan kita tidak perlu melepaskan harapan kita. Kita harus tetap hopeful. Kenapa? Karena Dia akan kembali lagi. Kita harus tetap berpegang teguh pada damai sejahtera, pada sukacita. Karena kita tahu bahwa Dia pada akhirnya akan menang. Mari sama-sama kita nyanyikan Dance Again. Praise Him when your heart is breaking, when your strength is almost gone. Sing out your song and praise Him in the fire and fury, in the dark night of your soul. Your God is in control. Your tears will dry, your heart will mend, your scars will heal, and you will dance again. Your tears will dry, your heart will mend, your scars will heal, and you will dance again. Praise Him, tell your neighbors all about. Let the whole earth sing and shout. Our God is faithful. Praise Him for His love and mercy. Praise Him for His grace and favor. Praise Him. Our God is faithful. Praise Him. He is strong and mighty. Praise Him. He is holy, holy. Praise Him. He is always in control. His love has conquered all. His love has conquered all. Your tears will dry, your heart will mend, your scars will heal, and you will dance again. And of His kingdom there will be no end. For Christ our King is coming back again. Yes. He's coming back again. He's coming back again. Oh, He's coming back again. Oh, It's coming back again. La la
tears will dry, your heart will mend, your scars will heal, and you will dance again. La 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 la. Lift up your song and praise Him for His love and mercy. Praise Him for His grace and favor. Praise Him, our God is faithful. Praise Him, He is strong and mighty. Praise Him, He is holy, holy. Praise Him, He is always in control. His love has conquered all. His love has conquered all. Oke, sebelum kita lanjut, kita mau nyanyi satu lagu lagi, lagu yang kita semua pasti udah kenal, lagu lama ini, dan memasuki bulan terakhir dari 2020, dan sebentar lagi masuk tahun yang baru 2021. Saya mau ajak kita semua untuk percaya, dan ajak kita semua untuk terus, jangan pernah membiarkan rasa takut dan kekhawatiran itu menguasai hidup kita, menguasai hati kita. Kenapa? Karena perlindungannya sempurna. Amin. Perlindungannya sempurna di sekitar kita karena penyertaannya selalu menyertai kita, selalu ada bersama kita. Karena kita pasti aman dan sejahtera. Seperti yang lagu ini katakan, walau di tengah badai, asal kita mau terus berada di hadirat. Amin. Jangan pernah kita takut, jangan pernah kita kehilangan pengharapan menghadapi apapun, COVID atau yang lain-lainnya. Kalau kita terus ada di hadiratnya, saya percaya proteksinya sempurna buat hidup kita. Amin. Saya ajak kita semua untuk sama-sama menyanyikan ini dari hati kita, sama-sama sungguh-sungguh mengeluarkan ini sungguh-sungguh dari kedalaman hati kita. Jadikan ini doa kita untuk menyambut bulan yang terakhir dari 2020 dan bahkan menyambut tahun yang baru dengan kuat. Amin. Mari katakan sama-sama. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Sama-sama dari hatimu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah,
tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Mari angkat hatimu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Dari hatimu katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali kita bisa bertemu kembali malam hari ini dalam suasana yang mungkin ibu-ibu, bapak dan saudara semuanya, kok Ibu Glory udah pakai baju Natal? Karena tadi ada foto, sesi foto dengan ketua dan wakil ketua dari grup Komsel saya ya, grup DPE, ibu-ibu semuanya. Jadi sepakatan pakai dress code-nya merah seperti ini ya, pakai ornamen-ornamen Natal. Jadi saya daripada ganti ya udah sekalian. Tetapi mungkin juga Anda semua lihat kok di sini ada gua Natal ya, kandang yang berupanya gua. Apa ini? Nanti saya akan jelaskan juga yang lain-lainnya ya. Tapi sebelumnya kita mau teduhkan hati kita mau satukan hati di dalam doa. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini kami boleh ada kembali di sesi Song of Song ini Tuhan. Kami sudah mendekati sesi yang terakhir, tinggal satu kali lagi Tuhan, dan kami bersyukur untuk setiap orang yang masih setia untuk mengikuti Song of Song ini. Biar Tuhan Engkau yang memberikan urapan-Mu, pewahyuan-Mu malam hari ini, Roh Kudus bekerja dengan kuat menjamah setiap hati kami, menggemburkan tanah hati kami, supaya setiap kebenaran benih-benih firman Tuhan akan bisa bertumbuh subur di dalam hidup kami. Dan dengan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan, Engkau mampukan kami untuk menjadi warrior-warrior bride-Mu tepat pada waktunya. Kami percaya Engkau yang berdaulat di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, dan juga di tempat di mana kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Dan kami percaya, kami menerima yang kami doakan ini, karena kami menaikkannya di dalam satu nama, mempelai laki-laki surgawi kami, Yesus Kristus Tuhan kami. Mari semua katakan amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, kita memasuki masa yang namanya masa Advent, ya kan? Makanya di belakang itu ada lilin Advent. Nah, Advent kalau secara arti harafiahnya kan artinya kedatangan. Ya, sebetulnya adalah the arrival of the Messiah. Nah, tapi yang ajaib sebetulnya nanti pada waktu Natal gitu, kita ini menantikan Advent ya. Bagus kalau kita persiapkan hati kita ya, dan nanti sampai ke Natal. Nah, saya tadi kan bilang saya mau jelaskan karena mungkin tidak semua orang membuat itu gua, tetapi membuatnya kandang yang dari
kayu lalu dikasih-kasih jerami karena itu mindsetnya orang Indonesia. Padahal enggak, yang sebetulnya yang benar adalah yang seperti ini. Ini saya diberi early Christmas gift oleh seorang ibu. Nanti yang pengen membuatkan ini di mana Bu Glory buatnya nanti boleh tanya saya ya, nanti saya kasih tahu. Tapi kenapa kok seperti ini? Nanti saya akan jelaskan, tapi bukan hari ini ya. Nanti menjelaskannya di tanggal 18 waktu year end. Ya, waktu kita ada acara year end celebration. Kan ada Christmas message ya dari saya. Nah, makanya nanti selesai saya khotbah jangan udah Bu Glory selesai khotbah matiin aja gitu ya. Enggak, karena ada pengumuman penting khususnya tentang year end celebration supaya nanti Anda bisa ikut serta dan nggak bilang bahwa oh saya kok nggak tahu, kok Ibu nggak kasih tahu padahal udah dikasih tahu ya. Jadi nggak usah tunggu sampai harus dicapri-capri tapi bisa save the date tanggal 18 itu ya. Saya akan menjelaskan ini termasuk saya akan menjelaskan tentang Hanukkah. Yang Hanukkah nanti sedikit akan saya jelaskan juga di minggu depan tanggal 11 karena tanggal 10-nya itu malam Hanukkah. Tanggal 11-nya itu Hanukkah 8 hari. Dan yang ajaib kita nggak pas-pasin Hanukkah sebetulnya. Jujurnya saya nggak inget. Tetapi itulah Tuhan ya. Kita kan memang set tanggal 18 harus selesai karena minggu depannya kan 25. Tapi dengan satu dan lain hal ada waktu itu mami saya berpulang dan sebagainya. Kok bisa pas berakhir tanggal 18. Dan 18 itu adalah puncak dari Hanukkah. Apa itu Hanukkah? Dan apa hubungannya dengan Natal? Kalau saya boleh berkata Natal sebetulnya adalah Hanukkah ya. Nanti kita akan tahu di tanggal 18. Termasuk juga saya kok memajang ini, saya bersyukur sekali saya tuh pengen punya, kan kita pernah bahas di Song of Song ya yang tentang kereta raja ya, kereta mempelai laki-laki raja. Saya pengen punya hiasan seperti itu, tapi cari di mana? Pas udah ini kan banyak nih yang jual hiasan Natal, saya nemu ini. Ya di satu toko saya menemukan ini, tapi sebetulnya ini tempat lilin. Lalu saya ada hiasan pohon Natal tuh bentuknya mahkota, saya beli aja potong atasnya terus tempelin sini ya sebagai penggambaran. Pastinya wah, jauh lebih bagus kereta mempelai laki-laki raja kita ya. Dan kalau Anda perhatikan juga ada boneka-boneka itu figurin di depan yang itu princess. Saya memang punya koleksi boneka princess, tapi yang ini adalah seri yang semuanya wedding. Jadi saya senang kalau Anda jeli memperhatikannya. Beberapa minggu lalu saya tambah, beberapa minggu saya tambah, tadinya dari 1, 2 lalu sekarang udah 4. Nanti minggu depan akan full tim semuanya akan keluar untuk menggambarkan apa? Untuk menggambarkan bahwa itulah kerinduan Tuhan kita, mempelai laki-laki kita. Ya, jadi jangan percaya kalau kita tuh dipersulit untuk bisa menjadi mempelai wanitanya. Dan karena ini bonekanya perempuan semua, bukan berarti yang bisa menjadi mempelai wanita itu perempuan aja. Enggak, karena ini kan menggambarkan gerejanya, yaitu Anda dan saya, baik laki-laki maupun wanita. Ya, semuanya akan saya jelaskan nanti di tanggal 18. Makanya nanti tunggu pengumumannya juga di akhir sesi ini ya. Supaya Anda bisa save the date dan mengerti apa yang Anda bisa lakukan untuk mempersiapkan masuk ke dalam year end celebration dari HOTK Ministry ya. Oke, sekarang dan sejujurnya saya mau ngomong satu. Sejujurnya gitu ya, yang namanya the arrival of the Messiah itu sejujurnya sudah diberitahukan oleh Tuhan sejak 6.000 tahun yang lalu. Ya 6.000 tahun yang lalu. Loh kok 6.000 Bu? Iya, karena sejak Kejadian 3 ayat 15. Itu yang oleh bapak-bapak gereja disebut proto-evangelium. Ya, Injil yang pertama. Dan itu adalah janji tentang datangnya penebus. Ya, nanti sekaligus saya juga akan jelaskan kenapa kita merayakan Natal di tanggal 25. Bukannya itu sesat ya, itu kan untuk penghormatan terhadap dewa-dewa tertentu seperti itu. Kita bukan akan berdebat, tetapi nanti kita akan belajar dari sejarahnya supaya kita tidak menjadi orang yang hanya mengikuti apa kata orang, ya, supaya kita mengerti yang benarnya, ya, secara Alkitabiah. Oke, malam ini saya akan bacakan dulu, ya, yang ayat 8 dan ayat 9 langsung sambung karena ini satu itu sambung, ya. The Shulamite bride, my brother said to me when I was young, our sister is so immature. What will we do to guard her for her wedding day? The bridegroom king langsung menjawab,
We will build a tower of redemption to protect her. Since she is vulnerable, we will enclose her with a wall of cedar boards. Nyanyian sang pengantin perempuan sulap. Saudara-saudara laki-lakiku berkata kepadaku ketika aku masih muda. Saudara perempuan kami masih terlalu muda. Apa yang akan kami lakukan untuk menjaganya bagi hari perkawinannya? Dan dijawab oleh pengantin laki-laki raja. Kita akan membangun menara penebusan untuk melindunginya. Karena dia masih rentan, kita akan mengelilinginya dengan dinding dari kayu aras. Itu yang saya ambil sebagai judul ya. A wall of cedar boards ya. Nah, saya mau berkata begini. Seringkali merenungkan 2 ayat ini kalau Anda baca tok begitu, nggak keluar apa-apa sih. Sama saya juga. Makanya kadang orang nggak percaya bahwa 2 ayat aja saya merenungkan itu tuh setengah hari Bapak Ibu Saudara. Dari hari Senin. Dan pasti bisa. Jangan bilang bahwa oh enggak kalau Bu Glory bisa kalau saya enggak. Kalau Anda bilang begitu ya enggak bisa. Tapi mari biasa yang saya lakukan begini, Tuhan aku enggak ngerti, saya udah baca enggak tahu. Tapi hatiku terbuka, saya enggak tahu tapi saya punya Allah, saya punya mempelai laki-laki surgawi yang maha tahu. So saya terbuka, hati saya terbuka, mari Tuhan jelaskan kepada saya ya. Seringkali saya doa dulu, seringkali saya tinggal apa lalu balik lagi seperti itu. Makanya lama ya. Nah, dan inilah yang Tuhan Roh Kudus jelaskan, bukakan kepada saya. Setelah mendapat pujian peneguhan yang luar biasa dari sang mempelai laki-laki raja di ayat-ayat sebelumnya kan Jumat lalu itu kan Tuhan Yesus meneguhkan dengan memuji lah ya gitu bahwa wah sekarang itu ada api yang begitu berkobar yang tak terhentikan gitu di dalam diri si Sulamit ini. Bahkan Tuhan seolah-olah mau berkata bahwa kamu itu sekarang copy paste gua gitu ya, copy paste saya. Kamu udah mirip sama saya. Nah, dipuji seperti itu, Sulamit bukan besar kepala, tetapi Sulamit itu seperti teringat Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dia dulunya. Ya, yang immature gitu ya, seperti itu. Nah, dan bagaimana saudara-saudaranya di dalam Tuhan, brothers tadi ya kan, telah membantunya untuk menjadi dewasa seperti sekarang. Ya, nah setiap kita seharusnya juga punya hati dan ingatan seperti Sulamit ini. Ya, kalau kita bisa sampai di hari ini, jangan kita berasa itu bolehnya kita gitu ya. Ingatan apa? Ingatan tentang orang-orang yang Tuhan sudah kirimkan di dalam hidup kita sampai kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus dan hidup kita itu diubahkan. Orang-orang yang ikut membentuk dan memoles diri kita hingga kita itu bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan Yesus. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya baru waktu mempersiapkan Song of Song untuk Jumat ini ya. Saya tuh baru ngeh bahwa seperti tadi saya bilang Jumat depan itu kan kita akan mengakhiri rangkaian sesi PA dari Song of Song ini. Dan itu tepat di 11 Desember ya bukan ya. Dan 11 Desember nanti juga tepat 44 tahun saya berjalan bersama Tuhan Yesus. Waktu diingatkan ini saya sangat terharu sejujurnya ya. Karena semuanya itu diawali di tanggal 11 Desember tahun 1976 di sekitar pukul 3 sore saya masih ingat di dalam kamar saya di Semarang. Ya, ketika kakak saya, koko saya ya membimbing saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dan saya juga pernah berceritakan kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah ikut lama di HOTK ya, bahwa ketertarikan saya kepada Tuhan Yesus yang malam ini saya cuma cerita garis besarnya ya. Ketertarikan saya pada Tuhan Yesus adalah karena saya saat itu masih SD dan khususnya saya itu melihat perubahan sifat dan perilaku yang nyata dari koko saya, khususnya perilakunya, sikapnya terhadap papi saya almarhum. Ya, dan itu buat saya adalah sesuatu yang ajaib Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena sebelum koko saya born again, ya waktu itu dia kuliah di Jogja dan bertemu dengan pelayanan navigator di Jogja dan dia born again. Sebelum itu gitu ya, tidak ada satu orang pun yang bisa menasihati dia untuk bersikap baik kepada papi saya. Ya, selalu begini kelas. Dan itulah yang membuat saya yang waktu itu masih kelas 3 SD, koko saya berangkat kuliah itu saya kelas 2
ya kelas 2 SD. Lalu setahun ya berarti ya waktu kelas 3 itu saya benar-benar melihat perubahan yang nyata dan saya terus mengamati dan berpikir gitu akhirnya bahwa satu pribadi yang namanya Yesus ini pasti hebat. Kenapa? Karena bahkan menurut saya lebih hebat dari mami saya. Karena dari saya dulu kecil ya saya memandang mami saya tuh hebat. Bisa jadi juru damai, penengah dan sebagainya. Tapi khusus untuk Koko ini nggak bisa dia menyuruh karena mami saya pun nggak bisa meminta dia untuk berubah gitu. Tapi Yesus bisa. Ya kan? Nah, pemikiran sederhana saya sebagai seorang anak SD waktu itu akhirnya membulatkan tekad saya bahwa setelah saya duduk di kelas 6 SD, saya itu mau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya ingat waktu itu saya cerita kalau tanggal 12-nya, jadi 12 bulan 12 tahun 1976 itu saya umurnya 12 gitu ya. Saya dibaptis gitu karena dari sekolah kan, sekolah Katolik begitu. Saya udah ikut pelajaran katekumen begitu lalu saya mau dibaptis dan tepat tanggalnya itu nggak milih kan ya, yang milih kan gereja. 12 di usia saya 12 dan yang dibaptis itu 120 orang. Itu luar biasa ya. Nah tetapi tanggal 11-nya gitu. Jadi Koko membimbing saya itu di tanggal 11-nya. Saya mau. Saya berlutut, saya masih ingat waktu itu saya berlutut. Dan saya bilang saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Kenapa? Karena saya pengen berubah. Kalau dia bisa rubah Koko saya yang semua orang tidak bisa merubah, mestinya Yesus ini juga bisa dong merubah saya. Kenapa saya perlu dirubah Bapak Ibu Saudara? Karena saya juga nyadar gitulah sebagai anak-anak, saya ini bukan baik gitu istilahnya. Kenapa? Karena saya tuh ya suka nyontek gitu, zaman SD ya suka nyontek, terus suka bohong, terus suka membuli teman-teman, walaupun membulinya itu membuli anak-anak zaman itu ya bukan seperti bulian sekarang yang menjurus kepada kriminal ya, kejahatan. Waktu itu enggak membuli kalau saya ditembak pistol air, saya enggak terima, saya balik, saya isi pistol air saya bukan dengan air tapi dengan air cabai gitu ya. Lalu tembakkan, ya seperti itulah gitu, maksudnya enggak terimaan gitu saya. Nah, dan zaman itu gitu saya dulu di Semarang gitu kan, saya dari Jawa ya, jadi ada istilah itu jotaan. Jotaan itu berantem, kalau anak Jakarta mungkin bilangnya kalau berantem dengan teman gitu. Nah itu berarti teman itu tuh jotaannya kita gitu. Lalu di antara kami itu beredar kepercayaan anak-anak gitu bahwa siapa yang jotaan itu adalah anak yang di sininya tuh ada titiknya, di kukunya tuh titik putih. Kalau jodaannya satu, jodaannya dua. Kalau ada yang banyak sampai 3, sampai 4, kamu jodaannya banyak gitu ya. Nah ada satu teman saya yang benar-benar nggak ada titiknya di kuku begitu. Kok kamu nggak ada? Memang dia anaknya tuh baik gitu, nggak pernah, nggak kayak saya ya, maksudnya gitu. Anaknya tuh baik, nggak pernah punya jotaan itu ya. Dan saya masih ingat namanya adalah Vero. Kenapa masih ingat? Karena dia sekarang menjadi guru saya keyboard secara online. Ya kami masih berteman, padahal itu teman dari TK sampai SMA, lalu kami berpisah ya masing-masing. Dia di Semarang, saya di Jogja kuliahnya. Dan sekarang bertemu lagi malah jadi guru keyboard saya ya. Nah, jadi kalau saya boleh berkata gitu bahwa tanggal 11 Desember itulah awal dari Heaven Knows My Name gitu istilah saya. Tapi setelah itu kan tidak berhenti di situ. Setelah itu sangat banyak orang yang Tuhan kirim di dalam hidup saya untuk membentuk dan memoles saya tahun demi tahun hingga tiba di hari ini. Dan tepat 44 tahun saya berjalan dengan Tuhan Yesus di Jumat depan. Ya, yang tepat juga Tuhan meminta saya menuntaskan pembahasan Song of Songs. Ajaib Tuhan kita. Ya, amin ya Bapak Ibu. Mari kita beri kemuliaan dulu buat Yesus Tuhan kita. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara juga kalau Anda sampai malam ini Bapak Ibu Saudara bisa duduk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, itu adalah anugerah. Dan pastinya ada orang-orang yang sudah berjasa untuk apa? Untuk melindungi, untuk menolong, untuk meneladani, untuk sacrifice dan mungkin juga menegur. Menegur itu dengan lembut maupun dengan keras gitu ya. Tapi yang itu semuanya akhirnya
membawa Anda menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan Yesus hingga malam ini. Ya, ya bukan Bapak Ibu Saudara, itu bukan dari diri Anda sendiri. Ya, pernahkah Anda bersyukur atas mereka-mereka semua ini? Pernah enggak Bapak Ibu bersyukur untuk orang-orang yang dikirim Tuhan? Untuk mempertemukan Anda dengan Tuhan Yesus, untuk membentuk, untuk memoles, pernah enggak kita bersyukur? Ya, saya ingin mengajak, mari berhenti sejenak dan mengambil waktu untuk bersyukur dan berdoa bagi mereka-mereka semua ini. Ya, Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur untuk setiap pribadi, setiap orang yang Engkau kirimkan di dalam hidup kami ini. Sejak dari semula Tuhan awal di mana kami bisa bertemu dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Orang yang membuat kami bertemu dengan Engkau. Maupun orang-orang yang Engkau kirimkan setelahnya untuk membentuk dan memoles kami. Baik dengan kata-kata mereka, dengan sikap mereka, dengan uang mereka, dengan waktu mereka, dengan didikan mereka. Baik didikan yang lembut maupun didikan yang keras yang seringkali begitu terasa sakit bagi kami. Tetapi kami bersyukur Tuhan karena ada mereka-mereka ini. Dan malam hari ini kami mau sungguh-sungguh berdoa untuk mereka ini satu persatu yang ada di dalam ingatan kami. Biar Tuhan Engkau yang memberkati hidup mereka dengan limpah. Engkau Tuhan yang juga melindungi dan membentengi. Karena kami tahu orang-orang yang membawa orang lain kepada Tuhan Yesus adalah target utama dari si jahat. Biarlah Tuhan Engkau yang memproteksi mereka dengan kuat dengan darah-Mu. Mereka tidak pernah terhilang, mereka tidak jatuh, tidak menjadi undur di dalam hidup mereka. Tetapi akan makin banyak orang lagi yang mereka bawa kepada Yesus Kristus Tuhan sampai di akhir hidup mereka. Dan biar kami juga menjadi orang-orang yang ingin menolong banyak orang lain juga menemukan Tuhan Yesus lewat apapun Tuhan yang kami katakan, lewat perilaku kami, lewat karakter kami yang diubahkan, lewat waktu kami, lewat uang kami, lewat tenaga kami, lewat apapun Tuhan. Kami rindu menjadi orang-orang yang seperti orang-orang yang sudah menolong kami sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan bagi-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Dan kita semua ingin mengatakan sepakat, amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Ya, kita kembali ke Sulamit sekarang ya. Karena Sulamit pernah mengalami Bapak Ibu Saudara, dulu dia juga dijagai ya kan, dulu dia juga ditolong gitu. Maka sekarang dia juga punya kerinduan yang sama. Menjagai orang Kristen lain yang belum dewasa. Agar mereka juga bisa sampai kepada hari pernikahannya. Pernikahan apa? Hari perkawinan anak domba. Ya, persaudaraan di antara orang-orang seiman inilah yang dewasa ini seringkali tidak sungguh-sungguh dipahami oleh banyak dari kita. Ya, banyak orang tidak ngeh gitulah kalau pakai bahasa gampangnya. Bahwa kita masing-masing ini punya dua tanggung jawab. Apa itu? Yang pertama, menjadi dewasa di dalam Kristus. Ya, yang pertama. Yang itu tanggung jawab kita, ya. Tidak boleh mengandalkan orang lain, ya, walaupun orang lain menolong kita, tetapi menjadi dewasa dalam Kristus itu betul, memang itu adalah tanggung jawab kita. Tetapi yang kedua, menjadi teladan bagi sesama orang Kristen juga lewat sikap dan perilaku, tutur kata kita, apapun yang dari kita ya, agar mereka pun ingin jadi dewasa. Seperti saya melihat koko saya tadi, ya, itu. Jadi ada firmannya enggak? Ada. Ya, kita lihat dari 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya, jadi ini buat anak-anak muda, bukan kalian semua nggak bisa jadi teladan gitu. Bisa, karena mata teman-temanmu, mata adik-adikmu, adik-adik kandung maupun adik-adik kelas mungkin ya di kuliah atau apa ya, atau teman di tempat kerja itu ngelihat semuanya ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, mengapa banyak orang Kristen lalai atau mungkin juga enggak peduli dengan dua tanggung jawab ini? Jawabannya adalah karena sejujurnya
banyak orang Kristen yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri akibatnya apa? Self-centered, egois. Aku kan belum bisa gini, masa aku harus begitu? Gitu ya kan? Atau dulu aku itu disakiti sama orang, dulu aku tuh orang tuaku begini-begini. Ya jadi sekarang aku nggak bisa jadi orang yang bisa mengampuni, jadi orang yang bisa memahami orang lain, orang aku aja nggak dipahamin, misalnya begitu. Ya, dan sebagainya dan sebagainya. Saya sungguh berdoa, Anda semua yang setia mengikuti pengajaran Song of Song ini, apalagi Anda yang juga sudah mengikuti sejak dari kitab Wahyu, ya, semuanya sudah selesai dengan dirinya sendiri. Selesai dengan dirinya sendiri itu bukan sempurna loh Bapak Ibu Saudara. Jangan salah. Saya juga enggak sempurna, tapi saya selesai dengan diri saya sendiri, ya. Sehingga kita bisa belajar untuk apa? Memperhatikan dan menolong orang lain untuk menjadi dewasa, ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita berkata bahwa kita berkata dan percaya gitu, bahwa waktu kedatangannya, banyak orang sekarang berkata waktu kedatangannya sudah dekat, waktu kedatangannya sudah dekat gitu ya, sudah di ambang pintu. Maka sudah seharusnya lah ya kita juga rindu agar semakin banyak sesama kita yang menjadi dewasa dan ikut menjadi mempelai-mempelainya, warrior-warrior bride-nya. Amin ya. Makanya diri kita yang sudah enggak banyak loh orang yang mengerti Song of Song aja, banyak orang yang, saya punya banyak teman Kristen yang berkata bahwa oh saya belum pernah tahu loh pembahasan Song of Song itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau Anda punya pengertian ini privilege gitu. Ya ayo dipakai untuk pupuk gitu untuk Anda menjadi dewasa ya. Jadi jangan, Tuhan memang menerima kita, tetapi jangan gini, maju 3 langkah mundur 10 langkah, maju 5 langkah mundur 20 langkah gitu ya. Akhirnya enggak maju-maju, akhirnya jalan di tempat ya. Dan nanti kita akan lihat bagaimana kalau saya sampai saat ini tuh belum dewasa tuh terus bagaimana gitu ya. Nanti kita akan lihat. Paulus berkata begini, lihat ya. I don't depend on my own strength to accomplish this. Hebat nih Paulus nih. However, I do have one compelling focus. I forget all the past as I fasten my heart to the future instead. I run straight for the divine invitation of reaching the heavenly goal and gaining the victory prize through the anointing of Jesus. Aku tidak bergantung pada kekuatanku sendiri untuk mencapai ini. Nah ini banyak orang salah. Bergantung pada kekuatan sendiri. Ya, tanggung jawab untuk menjadi dewasa tanggung jawab kita. Tetapi bukan dengan diri kita sendiri. Ya. Namun aku memiliki satu fokus yang mendorongku. Apa tuh fokusnya? Aku melupakan semua masa lalu. Ya, yang lama sudah berlalu. Dan aku menetapkan hatiku kepada masa depan. Pasti belum sempurna, tapi sudah menetapkan hati, punya komitmen untuk menatap masa depan. Aku berlari menuju undangan ilahi untuk menjangkau sasaran surgawi dan memperoleh hadiah kemenangan. Tapi bukan melalui orang lain, bukan melalui diri sendiri, melalui urapan Yesus. Ya, lalu di Kolose diingatkan lagi, Kolose 1:28-29. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajarin dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ini tadi tugas yang kedua. Ya kan, seperti itu. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan. Jadi Paulus pun belum sempurna. Buktinya dia masih mempergumulkan itu. Iya kan, tapi dia tetap mau menjadi teladan, segala tenaga dengan segala tenaga sesuai dengan apa? Kuasanya, bukan kuasa kita Bapak Ibu Saudara ya, yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Paulus ini kalau Anda mempelajari surat-suratnya ya, Anda akan makin mengerti Paulus ini keren abis kalau minjam istilah anak muda. Ya kenapa? Karena Paulus adalah contoh nyata dari satu pribadi yang enggak sempurna. Kalau enggak malah boleh dikatakan jelek banget gitu masa lalunya. Ya toh kita kan tahu. Tapi yang mau menjalani proses pendewasaan yang sangat enggak mudah. Coba Anda pelajari surat-suratnya ya. Dan karenanya dia sungguh mengerti bahwa itu semua bukan hasil dari kekuatan dirinya sendiri. Kalau kekuatan dirinya sendiri Paulus enggak kuat menurut saya. Kan dulunya dia Saulus. Berapa banyak orang yang akan mencibir dia, ya kan? Melainkan semata-mata karena apa? Karena mengandalkan kekuatan Tuhan yang dia tahu persis bekerja di dalam dirinya dengan kuat.
Tadi dia bilang begitu. Dia juga nah karena itu, karena orang yang menyadari hal ini Bapak Ibu Saudara, dia juga rindu orang lain mengalami didewasakan oleh Tuhan dengan kekuatan penuh dari Tuhan. Dan dia tidak akan menjadi orang yang mudah-mudah menghakimi orang lain gitu. Oh gitu aja kamu nggak bisa gitu ya kan. Enggak, tetapi dia akan mengencourage orang untuk ayo kalau aku bisa, aku yang jelek banget kayak gini loh. Bisa, kamu pasti bisa. Nah ini kerennya ya. Saya encourage Anda deh coba liburan Natal atau akhir tahun ini walaupun Bu tapi ini kan enggak jadi libur panjang. Ya tapi kan ada libur gitu ya. Dan ya kalau enggak kan belum bisa kemana-mana juga belum bisa. Coba nanti Anda ambil waktu untuk merenungkan, mempelajari surat-surat dari Rasul Paulus ini. Keren ya. Mari kebaskan semua dosa-dosa, kesalahan kita di masa lalu dengan kekuatan yang dari Tuhan Yesus dan terus moving forward. Moving forward, jangan terus menoleh ke belakang. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menolong orang lain nantinya yang belum dewasa. Siapa itu? Para petobat baru. Ya, ingat satu hal, tidak ada apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam diri saudara, ya, dalam hidup kita ini di dunia ini yang meaningless Bapak Ibu. Pasti ada maksud Tuhan. Ya. Anda dilahirkan di mana, Anda ngalamin apa, orang tua Anda seperti apa, Anda diizinkan bekerja di mana, ketemu dengan orang yang begini, nggak semuanya baik, Anda dibully, Anda diteken, ya kan ngalamin stres dan sebagainya. Kelak kita akan bisa menolong orang lain yang mengalami persoalan yang mirip atau bahkan mungkin sama dengan yang Anda alami. Dan mereka juga bisa percaya gitu bahwa mereka juga bisa keluar gitu. Bisa keluar sebagai pemenang seperti yang Anda dan saya sudah alami. Ya itu gitu. Pertanyaannya siapa yang sungguh-sungguh ingin keluar sebagai pemenang dari semua persoalan hidup kita sekarang. Dan kelak bisa menolong orang lain juga untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan Yesus dan kita sama-sama bisa menjadi mempelai perempuannya, warrior bride-nya. Ketik saya ya di live chat Anda masing-masing. Ternyata ini yang keren. Tadi aja itu udah keren ya waktu Tuhan bukakan ini. Saya tuh berasa begini loh Bapak Ibu, kalau Anda kan suka bilang, Bu Glory kok bisa ya ngerenungkan segitu. Saya sendiri takjub gitu, maksudnya takjub kok dari 2 ayat ini kok Roh Kudus itu bisa bukakan gitu. Kalau dulu ya saya udah pernah baca kalau enggak sungguh-sungguh gitu ya minta Roh Kudus urapi, Roh Kudus bukakan itu ya lewat aja kok sama sebetulnya ya. Jadi sama aja sebetulnya. Ternyata begini, kerinduan Sulamit yang hanya secara implisit kan tadi itu kan secara implisit tersirat dalam kata-kata perenungannya tadi kan. Dulu tuh aku waktu masih muda ya saudara brothersku itu ngomong gimana nih caranya bisa ngelindungin gitu kan ya gitu. Itu kan seperti di sini sebetulnya ya. Itu dijawab oleh mempelai laki-laki raja oleh Tuhan Yesus sendiri. Ingat ya Bapak Ibu Saudara saya mau ingatkan begini. Segala sesuatu yang bahkan itu masih di hati Anda dan saya. Kalau itu tuh sejalan dengan kehendaknya Tuhan. Istilah saya, surga itu akan backup penuh. Walaupun masih di sini. Ya kan? Nah, pempelai laki-laki raja ini ngeliat gitu, kerinduannya Sulamit itu sejalan dengan kerinduannya dia. Makanya the bridegroom king langsung menjawab, we will build a tower. Kan dia dengan apa nih jagainya nih? Ya kan, yang pada belum dewasa nih terus dijagainya gimana gitu ya. We will build a tower of redemption to protect her. Since she is vulnerable, we will enclose her with a wall of cedar boards. Kalau Anda membaca di sini she atau her itu karena ini melambangkan kan gerejanya ya. Mempelai perempuannya, calon-calon mempelai perempuan sehingga disebutnya she atau her ya. Pengantin laki-laki raja, kita akan membangun menara penebusan untuk melindunginya. Karena dia masih rentan, kita akan mengelilinginya dengan dinding dari kayu aras. Kenapa pakai katanya kita? Menarik kan di sini. Kita adalah Tuhan bersama dengan apa? Para mempelainya yang sudah dewasa. Ini tanggung jawab kita bersama dengan Tuhan. Sendiri nggak bisa. Ya saya berharap anak-anak rohani saya yang ngakunya anak rohani saya malam ini ikut lihat semuanya ya. Supaya ngerti ini ya. Mempelai laki-laki raja segera menjawab kerinduan Sulamit.
yang peduli pada mereka yang belum dewasa ini. Kita bisa mengetahui di sini bahwa Tuhan Yesus itu akan selalu memproteksi Bapak Ibu Saudara. Siapapun yang sudah Bapaknya berikan kepada dia. Kok Bu Glory tahu? Mari, kayaknya dulu saya sudah pernah keluarkan ini, tapi saya mau keluarkan lagi. Roma 8 ayat 35, lalu nanti lompat ya ke 37 sampai 39. Kita baca 35-nya dulu. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Lalu melompat ke ayat 37-nya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. More than conqueror. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, saya ingin sekali lagi juga mengutip doa Tuhan Yesus walaupun tidak bisa kutip semua ya, untuk semua orang percaya kepada Dia walaupun tidak seluruhnya. Nanti Anda baca sendiri seluruhnya pelan-pelan malam ini sebelum tidur, baca Yohanes 17 yang tentang doa Yesus untuk kita ya. Tapi ini saya highlight aja cukup banyak ini ya yang pokok-pokoknya. Dan gini, nanti Anda perlahan-lahan baca terus diresapi apa yang Yesus doakan buat Anda dan saya. Dan pertanyaannya begini. Nanti Anda tanya kepada diri Anda sendiri. Apakah benar sih masih kurang menurut Anda syafaatnya Tuhan Yesus itu buat Anda dan saya? Ya, tapi baca dulu. Nah, ini highlightnya. Highlightnya cukup panjang, makanya saya minta dikeluarkan di kiri ya. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa. Tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Jadi untuk orang percaya nih, bukan untuk semua orang ya. Sebab mereka adalah milikmu dan segala milikmu adalah milikku dan milikmu adalah ini ya, dan milikmu adalah milikku. Ya, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Aku datang kepadamu. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu. Ya, ingat ya, pertama peliharalah mereka. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu seperti kita. Aku telah memberikan firmanmu kepada mereka. Dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tetapi supaya engkau melindungi. Tadi memeliharakan ya, yang kedua melindungi mereka daripada yang jahat. Ini janjinya Tuhan. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Lalu kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Jadi Tuhan itu bersyafaat untuk kekudusan Anda. Ya, lihat ini. Memelihara, melindungi, menguduskan. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka. Lihat. Supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Jadi ini backupnya surga nih. Dan untuk Anda bisa hidup kudus. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Ya, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi siapa nih? Anak-anak rohani Anda. Kalau Anda sudah punya anak rohani. Itu juga ikut di backup sama Tuhan Yesus. Ya, supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia ini percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ya Bapa. Aku mau supaya, ini keren, dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi kalau Anda ingin ada bersama Yesus, dimanapun Yesus berada, memang itulah kehendaknya Tuhan Yesus. Dan itu dia sudah syafaatkan kepada Bapaknya di surga. Keren ya. Agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil. Memang dunia tidak mengenal engkau. Tetapi aku mengenal engkau. Dan mereka ini tahu
bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Dan aku akan memberitahukannya supaya, perhatikan, kasih yang engkau berikan kepadaku ada dalam mereka dan aku di dalam mereka. Siapa yang mau mengaminkan doa Tuhan Yesus ini dan bersyukur sangat dan tidak mau diintimidasi oleh setan lagi bahwa kita nggak mungkin bisa memenuhi standar kehidupan yang Tuhan Yesus minta. Dan kita pasti bisa, ya bisa dan pasti bisa karena Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri yang sudah bersyafaat buat Anda dan saya. Siapa yang mau dan mau katakan amin dan saya. Yang mau katakan amin dan saya boleh ketik di live chat Anda masing-masing amin dan saya. Ya, di live chat Anda masing-masing. Dan mari kita beri kemuliaan sekali lagi buat Yesus Tuhan kita yang luar biasa. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara, ada jaminan lagi. Satu jaminan Yesus itu ya, saya tuh kadang-kadang kalau pakai bahasa Mandarin puhou ise gitu ya dengan Tuhan Yesus. Karena untuk supaya Anda dan saya tidak menyerah, Yesus itu sampai sebegitunya. Sayang kata-katanya ini nggak banyak orang membaca. Pasti sedih banget nih Tuhan ya. Tapi malam ini Anda semua membacanya jadi tahu. Jaminannya itu tidak main-main. Saat Tuhan Yesus berkata pada Sulamit bahwa buat mereka yang belum dewasa dalam Tuhan Yesus itu berkata, since she is vulnerable, we will enclose her with a wall of cedar boards. Ya tadi saya sudah bilang karena mempelai perempuan. Karena dia masih rentan, kita akan mengelilinginya dengan dinding dari kayu aras. Kenapa mesti disebutkan spesifik kayunya apa? Nah, Anda tahu dari firman Tuhan bahwa kayu aras Libanon itu adalah kayu yang dipakai untuk membangun bait Allah Salomo. Ya, mengapa? Karena kayu aras itu adalah kayu yang lebih kuat dari kayu jati katanya. Ya, karena kayu ini tidak bisa ditembus oleh Beelzebul. Beelzebul itu pada zaman itu disebutnya raja lalat. Tapi Anda dan saya tahu, setan mendapat gelarnya apa? Beelzebul. Ya kan? Sebegitu besarnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus itu. Tapi sebelum itu jangan-jangan ada yang belum pernah tahu kayu aras itu kayak apa, pohon kayu aras Libanon. Kebetulan saya keluarkan fotonya ini, waktu itu kami ke Jepang dan di satu taman gitu karena foto-foto lalu di taman itu dan ada ini pohonnya mirip pohon cemara tapi beda itu ya, lebih gede dan lebih kokoh. Kenapa Daud yang foto? Kami semua yang foto tapi ini yang saya tampilkan fotonya Daud aja ya cucu saya. Karena dia namanya kan Daud Aras. Sudah Daud ya supaya dia punya hati a man after God's own heart tapi ditambahin aras supaya tidak bisa ditembus oleh Beelzebul, oleh kuasa kegelapan ya. Itu seperti itu. Kayu aras itu ya. Ada minyaknya, minyak urapan kayu aras itu saya cukup mahal. Waktu itu saya ke Israel, yang kunjungan ke Israel pernah beli, harus pesen itu. Ya. Nah, sebegitu besar kasihnya Tuhan Yesus itu dan sebegitu rindunya dia agar semua dari Anda dan saya yang percaya kepadanya itu sungguh bisa menjadi mempelai perempuannya dan sungguh-sungguh bisa sampai di perkawinan anak domba sampai dia itu melindungi Anda dan saya dengan a wall of cedar boards, dengan dinding dari kayu aras yang tidak bisa ditembus oleh si jahat, oleh Beelzebul. Ya, kalau Beelzebul itu raja lalat, Beelzebul berarti adalah raja dari kerajaan kegelapan. Itu yang dimaksud, ya kan? Tapi ada tapinya. As long as apa Bapak Ibu Saudara? Anda dan saya tidak memilih keluar dari proteksinya. Karena Tuhan menghargai free will. Tidak menjadikan Anda dan saya robot. Ya, mari kita lihat peneguhan Tuhan Yesus. Ini kata-kata Tuhan Yesus sendiri ya, bukan Paulus kalau ini. Kita lihat dari Yohanes 15 ayat 4-8. Saya kutipkan dari versi The Passion-nya, soalnya bagus, cukup panjang saya bacakan. So you must remain in life union with me. Remain in life union. Ya, for I remain in life union with you. For kenapa alasannya? For as a branch severed from the vine will not bear fruit,
So your life will be fruitless unless you live your life intimately joined to mine. I'm the sprouting vine and you are my branches. As you live in union with me as your source, fruitfulness, ini jaminannya, fruitfulness will stream from within you. But when you live separated from me, you are powerless. If a person is separated from me, he is discarded, ya, dibuang itu ya, discarded. Such branches are gathered up and thrown into the fire to be burned. But if you live in life union with me, and if my words live powerfully within you, then you can ask whatever you desire and it will be done. Ya, when your life bear abundant fruit. Nah, ini rahasianya kenapa Tuhan ingin agar hidup kita tuh berbuah-buah gitu ya. Melimpah. When your life bear abundant fruit, you demonstrate that you are my major disciples who glorify my Father. Kalau terjemahan bebasnya begini supaya lebih jelas ya. Jadi kalian harus tetap dalam kesatuan hidup denganku. Itu tugasnya. Karena aku tetap dalam kesatuan hidup denganmu. Karena seperti ranting yang terputus dari pokok anggurnya tidak akan menghasilkan buah. Maka hidup kalian tidak akan berbuah. Fruitless tadi kan. Kecuali kalian menjalani hidup dengan nempel, cuma nempel tok Bapak Ibu Saudara. Menempel sangat erat pada hidupku. Akulah pokok anggur dan kalian ranting-rantingku. Ketika kalian hidup menyatu denganku sebagai sumber kalian, ya sumber semuanya, buah melimpah akan mengalir, ini jaminannya dari dalam diri kalian. Tetapi ketika kalian hidup terpisah dariku, kalian tidak berdaya. Jika seseorang terpisah dariku, ia terbuang. Ranting-ranting semacam itu dikumpulkan dan dilemparkan ke dalam api untuk dibakar karena enggak bisa untuk apa-apa. Tetapi jika kalian hidup dalam kesatuan hidup dengan aku dan jika firmanku hidup dengan penuh kuasa dalam diri kalian, maka kalian bisa meminta apa saja yang kalian inginkan dan itu akan terjadi. Ketika hidup kalian menghasilkan buah melimpah, kalian memperlihatkan bahwa kalian adalah murid-muridku yang mature, yang dewasa, yang memuliakan Bapakku. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, hanya ini bagian Anda dan saya. Saya mau ulang, jangan pernah memilih pergi dari Tuhan Yesus. Ya, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, itu saja Bapak Ibu Saudara. Ya, itu saja tok. Loh, tapi saya belum dewasa, enggak apa-apa. Kalau Anda dan saya tetap di dalam Dia, walaupun saat ini Anda belum dewasa, Dia akan memproteksi kita dengan dinding kayu aras tadi, ya kan? Yang enggak bisa ditembus oleh Beelzebul, oleh si raja kerajaan kegelapan. Dan karena enggak bisa ditembus itu, kita dapat belajar, terus belajar, bertumbuh makin dewasa dengan meneladani. Jadi kayak itu ya, kayak tanaman itu kalau as long as dia nancep di pokoknya, apa terus langsung buah kan ya nggak mungkin. Pasti ada proses. As long as dia mau nancep terus, nanti kita mulai lihat ada tunasnya, ya kan? Langsung ada bunga, enggak. Langsung ada buah, apalagi, ya kan? Tapi pasti terus. Iya kan? Yang bisa menyerap banyak akan cepat. Yang nyerapnya lambat tapi tidak memutuskan diri dari pokoknya tetap juga akan tumbuh. Dan kalau itu yang nature ya, yang alam. Tapi ini Anda tuh diproteksi loh dengan dinding dari kayu aras, ya seperti itu gitu. Dan caranya dengan apa? Anda bisa terus proses mendewasakan diri Anda dengan meneladani mempelai wanitanya. Yaitu orang-orang percaya yang lain yang tadi kita bicara di awal yang sudah dewasa, yang sudah mature gitu ya. Dan Tuhan Yesus sendiri yang menjamin kalau Anda dan saya terus menempel pada Dia. Bukan saya yang jamin, bukan Ibu Glory. Ya, kata Bu Glory enggak, saya kan cuma ngutip gitu ya. Ini Tuhan yang jamin, tepat pada waktunya kita akan menghasilkan buah-buah yang melimpah.
buah-buah pertobatan kita yang menunjukkan, dan itu akan menunjukkan ya bahwa Anda dan saya adalah murid-muridnya yang dewasa dan siap menyambut kedatangannya di awan-awan, menjemput kita, menjemput Anda dan saya sebagai warrior bride-nya. Amin. Siapa yang malam ini percaya, yang sungguh percaya ya bahwa kita pasti bisa menjadi mempelai-mempelainya yang dewasa, dan kita tidak akan pernah mengizinkan setan untuk menipu dan mengintimidasi kita lagi mulai malam ini. Siapa yang mau seperti itu? Tulis saya di live chat Anda masing-masing, dan beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita ya. Dan dengan ini kita selesai ya. Nanti akan ada satu persembahan malam ini istimewa. Biasanya kan saya dan Pak Gana nyanyi berdua, tapi Bapak memang ada raker ya, sehingga nggak bisa. Tapi Pak Gana pengen mempersembahkan sesuatu, dan saya membujuk Pak Gana untuk mau menyanyi solo, menyanyi sendiri supaya Anda sesekali mendengarkan full Pak Gana sendiri yang nyanyi. Saya ini kan tambahan saja ya, hanya bonus gitu ya. Nah, tapi sebelum itu saya mau mengumumkan sesuatu yang penting tentang year end celebration kita. Ya, tentang year end celebration itu untuk betul-betul akhirnya tahun ini nih kita tutup dengan kuat gitu ya. Nah, untuk nanti Anda bisa mengikuti year end celebration kita, anak-anak dari worshiper HOTK Youth sudah mempersiapkan beberapa lagu-lagu yang mungkin tanpa Anda sadari, kalau Anda ikut, kan saya selalu berkata diawali dengan praise and worship bersama HOTK worshiper gitu ya gitu. Tapi nggak tahu berapa yang sungguh-sungguh, oh biar aja Hadi yang nyanyi, biar aja Deo yang nyanyi gitu ya. Tapi kalau Anda mau ikut, sebetulnya itu kita sudah diajarin lagu-lagu yang akan nanti kita pakai di year end. Jadi nyicil belajar. Tapi kalau Anda mau sungguh-sungguh nantinya bisa ikut bersuka cita praise and worship ya, menutup HOTK Ministry sepanjang tahun 2020 ini ya. Anda bisa melihatnya di akan dikeluarkan ya. Nah, di sini ada lagu-lagunya gitu. Kalau Anda mau belajar, Anda tinggal scan QR code-nya itu ya, dan nanti Anda bisa buka di Spotify ya. Nah, itu lagu-lagunya seperti apa, mulai belajar. Ibu-ibu tuh biasanya heroik malahan. Ya, saya pikir yang anak-anak muda jangan kalah lah gitu. Ibu-ibu tuh nggak punya Spotify aja langsung belajar dan bisa gitu. Maksudnya download lalu membuka Spotify-nya. Ya, jadi silahkan nanti tadi sudah kan ya, sudah difoto lalu di ini atau langsung scan bisa ya. Dan sekarang kita nanti akan berdoa bersama-sama menutup yang sesi ini untuk mempersiapkan hati kita juga untuk sesi yang ke depan. Tapi kita mau mendengarkan satu lagu yang ini juga sangat meaningful, karena ini sebetulnya inti dari yang tadi kita bicarakan gitu ya, bahwa satu hari di pelataranmu itu lebih berarti daripada 1000 hari di tempat lain. Oleh Bapak Gana Aditya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji
dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ya, satu hari di pelataran-Mu lebih baik dari 1000 hari di tempat lain. Itu cuman di pelatarannya bait Allah. Sebetulnya apa maksudnya? Itulah kalau kita terus diam di hadapan Tuhan, ya. Kalau kita sungguh-sungguh bahkan sampai masuk di hadirat Tuhan, wow, pasti akan luar biasa, ya. Mari Bapak Ibu biasakan diri sebelum tahun ini berakhir, mari biasakan diri untuk kita itu datang ke hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, belajar untuk kita bisa menikmati bahwa waktu yang terindah adalah waktu ketika kita ngobrol dengan Tuhan, ketika kita itu curhat dengan Tuhan. Ya, walaupun kita tahu bahwa kita semua masih harus kuliah, kita masih harus bekerja, kita harus masih melakukan semua pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan izinkan untuk kita lakukan, tetapi jangan pernah lupakan persekutuan dengan Tuhan. Itu saja, ya, itu yang menjamin untuk kita nanti bisa bertumbuh makin dewasa, dan sembari kita bertumbuh dewasa, Tuhan protect. Jadi jangan takut. Kalau hari ini belum dewasa, ya jangan bandingkan gitu dengan orang lain, tetapi juga jangan ambil sisi yang sebelahnya. Oh, aku memang nggak bisa seperti itu, ya. Tetapi juga jangan menjadi orang yang tepuk dada dengan berkata bahwa oh aku udah seperti ini, orang lain tuh bodoh sih gitu ya. Enggak, kita bisa sampai di hari ini karena ada orang-orang yang Tuhan kirimkan untuk kita itu bertumbuh, memoles, membentuk kita. Bersyukurlah atas mereka, tetapi juga kita menjadi punya niat juga nantinya kita juga bisa Tuhan utus untuk menolong orang-orang lain. Tetapi backup penuh, gak usah takut dari kerajaan surga dengan a wall of cedar woods. Amin. Yuk kita satukan hati kita dalam doa. Seperti biasa, Anda memberikan persembahan terbaik selalu harus yang keluar dari hati Anda. Ya, ini sudah menjelang tutup tahun. Mari sungguh-sungguh berdoa supaya sebelum menutup tahun ini ada persembahan yang kuat dari hidup Anda yang Anda berikan itu dengan keluar sebagai sacrifice dari hati kita, dari hidup kita. Ya, dan pasti itu meaningful buat Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Di nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami sangat bersyukur. Hamba lega sekali bisa menyampaikan dari 2 ayat ini apa isi hati-Mu Tuhan yang malam ini boleh tersampaikan. Biar Engkau sendiri yang memberikan pertumbuhan kepada setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman ini. Engkau juga yang memeteraikan setiap kebenaran firman Tuhan yang dibagikan malam hari ini tidak dapat dicuri oleh si jahat. Kami percaya Tuhan ada dinding dari kayu aras yang tidak bisa ditembus oleh Beelzebul. Hamba sungguh berdoa Tuhan supaya setiap kami yang terus mengikuti pengajaran Song of Song ini Tuhan terus menempel kepada Yesus Kristus Tuhan dan terus bertumbuh menjadi dewasa dan makin dewasa sampai mencapai kedewasaan penuh sehingga kami siap untuk menyambut kedatangan Raja di atas segala raja. Kami bertemu muka dengan muka di awan-awan. Oh Tuhan, kami tidak bisa bayangin betapa bahagianya kalau hari itu tiba.
kami akan berjumpa dengan Engkau, melihat Engkau face to face. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Sehingga ajari kami untuk apapun Tuhan, suara-suara yang membuat kami ingin mundur, ingin berhenti karena kami merasa kami tidak layak, kami tidak pantas. Dalam nama Tuhan Yesus, malam ini kami kebaskan, selesai. Karena kami tahu kami tidak sedang berjalan sendiri, kami sedang tidak berusaha sendiri. Ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk menolong kami, tetapi juga backup yang terutama, dinding kayu aras dari Yesus Kristus Tuhan. Dan itu sudah Engkau katakan di firman-Mu. Dan kami adalah orang-orang yang mempercayai firman-Mu. Bahwa firman-Mu adalah ya dan amin. Dan firman-Mu tidak akan kembali kepadamu sebelum melakukan apa yang Engkau kehendaki. Biar Tuhan setiap kali si jahat mengintimidasi kami, membuat kami ingin menyerah. Biar apa yang kami sepakati dan kami komitkan malam hari ini boleh kembali kami ingat, dan itu menjadi api, menjadi yang membakar hati kami kembali untuk terus moving forward bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih banget Tuhan untuk Engkau yang begitu baik, begitu ajaib dan luar biasa untuk kami. Dan biar Tuhan minggu depan kami menutup sesi pengajaran Song of Song ini dengan kuat, dengan luar biasa mempersiapkan kami untuk kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Dan biar ucapan syukur kami malam hari ini kami luapkan Tuhan di dalam persembahan yang kami kirimkan, yang kami transferkan malam hari ini. Bukan karena keharusan, tetapi sungguh-sungguh karena keluar dari hati kami. Kami ingin mengucap syukur, kami ingin mengembalikan perpuluhan kami ingin memberikan persembahan dari hidup kami, sacrifice kami. Dan kami percaya Engkau adalah Tuhan yang melihat sampai di jauh kedalaman hati kami. Engkau yang melihat hati kami itulah yang akan memberkati dengan limpah dan memultiplikasikan 30, 60 sampai 100 kali ganda. Sesuai dengan janji-Mu untuk hidup kami, tetapi juga untuk hidup banyak orang yang akan kami sentuh dengan persembahan kami ini lewat HOTK Ministry. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami ingin memuji-Mu, segala hormat, pujian dan sembah syukur hanya bagi-Mu. Dan kami percaya kasih yang dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Dan berkat yang melimpah, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub turun di dalam hidup kami anak-anak-Mu yang percaya. Dan terus menempel kepadamu mulai malam hari ini sampai kami bertemu muka dengan Yesus Kristus Tuhan. Dan mari kita semua yang percaya, kita hati dan sepakat katakan amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa minggu depan, 1 minggu ini. Nanti kita minggu depan Anda sudah bisa mempersiapkan. Untuk minggu depan bisa mempersiapkan Song of Song 8 ayat 10 pastinya sampai 14 ya. Terakhir mari coba direnungkan, coba membuka hati, minta Roh Kudus berbicara, izinkan Tuhan berbicara dan Anda akan menikmati sesuatu yang luar biasa. Ya, mari berlatih. Ya, sampai jumpa minggu depan. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan sesi-sesi dari khotbah OTK lewat YouTube ini. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Supaya Anda selalu mendapatkan update-update terbaru dari YouTube HOTK. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.